Pagi, 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 pagi. 8A, unggul, semangat, sehat. Masih kurang semangat? Ya, coba sekali lagi ya. Ibu coba sekali lagi. Ya, Bu. Sekarang siap ya. Berarti katanya dari siang, 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 siang. 8A, unggul, semangat, sehat. Baik, sepertinya sekarang sudah mulai semangat ya, Nak. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian masih mengingat materi yang kemarin? Masih tentang teks eksplanasi ya? Ya, Bu. Mari kita belajar tentang apa? Menganalisis informasi teks eksplanasi. Bagus, Adi. Anak saya nggak belajar ya? Iya, Bu. Saya kurang tidurnya. Tidurnya kurang ya. Nah, sekarang masuk tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, materi hari ini kita akan membahas langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya. Ya, Bu. Masih pada ingat gak pengertian teks eksplanasi itu apa? Suatu kejadian fenomena, Bu. Ya, nih ikut lengkapnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplanasi itu artinya penjelasan atau paparan. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi ya. Ciri-ciri
tahapnya si paling awal yang paling awal betul. Isinya tentang apa? Topik pembahasan singkat. Nah, yang kedua ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu apa? Proses kejadiannya, isi dari teks eksplanasi. Biasanya rangkaian peristiwa itu terletak di mana? Di paragraf selanjutnya. Ya, dari mulai paragraf kedua ya. Dari paragraf selanjutnya pokoknya. Terus yang terakhir ada interpretasi. Nah, interpretasi itu tadi apa? Kesimpulan. Tidak azan ya? Sini ya. Struktur. Nah, sekarang ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada apa? Pernyataan umum. Kenapa itu? Yang bicara terus ya, saya Bu. Maaf ya, ini tulisannya kalau kebagusan karena emang begini. Sekarang ada rangkaian. Selanjutnya ada interpretasi. Nah, apa sudah terlihat? Interpretasi ya. Nah, tadi di bagian ciri-ciri ini sudah ada. Apakah bisa dijelaskan ulang? Apakah ada yang masih ingat? Pernyataan umum yaitu topik dalam teks eksplanasi. Paragraf singkat di sini ya. Pembahasan singkat ya, pembahasan singkat. Letaknya di mana? Paragraf awal. Nah, selanjutnya ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu apa? Isi dari teks eksplanasinya Bu. Isi dari pembahasan, isi teks eksplanasi. Nah, letaknya di mana? Di paragraf kedua dan seterusnya. Paragraf selanjutnya ya. Nah, yang terakhir ada interpretasi. Alasan kenapa? Apa yang mau nangis? Kesimpulan dulu. Anggi jawabin anaknya. Tahu, cinta memang. Lanjut ya. Ada interpretasi. Interpretasi itu apa? Kesimpulan. Kesimpulan sama ya. Ada kata-kata campur dan tidak. Baik. Sampai sini, sampai struktur eksplanasi, ada yang masih
paham. Sudah baik. Jika sudah paham, di sini Ibu mempunyai tugas. Pulang ya Bu, pulang. Tugas dulu ya. Tugasnya itu membuat teks eksplanasi dan menganalisis untuk teks eksplanasi. Baik Bu. Seperti yang contoh tadi ya. Nah, jadi tugas ini berkelompok. Jadi karena hanya masuk 2 orang, yang Asep dan Ucup Alfa, jadi yang kalian dibuat sekelompok ya. Siapa yang mau jadi ketua? Nanti. Silakan Egi sebentar. Ini ada kertasnya. Nah, ini lembar kerjanya ya, seperti contoh. Tugasnya dibagi rata ya, biar adil. Misalkan Egi pengumpulan umum, Anasya yang rangkaian peristiwa, terus yang bentukan idenya baru interpretasi ya. Itu satu kelompok satu aja. Iya, satu aja. Nanti yang Ucup dan Asep buat PR. Bu atas bacot Bu. Anggi, kamu tidak boleh kasar. Saya Saya masih mau mau ngomong sebentar Bu, gimana ya Bu? Sebentar ya Bu. ya, tulisnya yang jangan terlalu panjang ya. Udah sampai mana Anggi? Lagi pernyataan rangkaian Bu. Baik, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Judulnya tentang apa? Banjir. Banjir. Ya, terjadinya peristiwa banjir. Terjadinya peristiwa banjir. Jika ada yang kesulitan, boleh ditanyakan ya tentang interpretasi rangkaian peristiwa maupun pernyataan umum. Baik, ada yang ditanyakan? Saya Bu. Boleh Nasya, bagaimana? Berarti interpretasi itu sama kesimpulan sama? Sama, jadi kesimpulan dari pernyataan umum dan rangkaian peristiwa. Udah Bu. Bu, tapi itu masih dituliskan? Apanya? Ya, maksudnya langsung aja kalau pernyataan umum. Ya, nanti ditulis seperti ini ya. Oke. Untuk rangkaian peristiwa apakah ada kesulitan? Tidak Bu. Dari Banyak. apa nih Bu? Judulnya tentang apa tadi? Banjir bandang Bu, banjir bandang. Kenapa nggak lupa? Orang pengen banjir. Udah. Udah Bu, bacain Bu. Lanjut Bu. Bareng enggak? Boleh mau Yuk, bareng. berdua boleh, mau sendiri boleh. Ya Bu. Nih, pernyataan umumnya satu. Pernyataan umum misalkan Andi rangkaian peristiwa Nasya. Terus interpretasinya dibaca bareng-bareng ya. Baik Bu. Oke, lanjut. Yang pertama, pernyataan umum. Judulnya tentang banjir bandang ya teman-teman. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi dengan cepat dan tiba-tiba di suatu wilayah. Biasanya di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Oke, banjir bandang terjadi akibat hujan deras sehingga menyebabkan sungai meluap dengan cepat. Peristiwa ini menyebabkan air yang membawa material lumpur, batu, dan puing-puing bergerak dengan kecepatan tinggi, menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Penyebab lainnya yakni kondisi tanah yang jenuh air atau tidak mampu
menyerap air dalam jumlah besar. Kemudian adanya pembukaan hutan atau eksploitasi lahan yang tidak terkontrol yang membuat tanah tidak bisa terkena air. Interpretasinya, banjir bandang memiliki karakteristik yang berbeda dengan banjir biasa. Perbedaannya terletak pada waktu dan kecepatan terjadinya. Banjir bandang terjadi dalam waktu singkat dan sangat cepat, sehingga seringkali tidak ada peringatan dini bagi penduduk sekitar. Airnya juga bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengandung energi kinetik yang besar, sehingga menyebabkan dampak yang sangat merusak dan bahkan bisa berbahaya bagi keselamatan manusia. Baik, tugasnya dikumpulin ya, nanti dimulai. Ini Andi dan Anasya Slender, oke. Nah, dari materi yang tadi kita bahas, apakah ada yang ditanyakan? Tidak paham sudah. Alhamdulillah. Pasti kan tugas. Nggak ada, karena tadi ada tugas ya. Sekarang kita menyimpulkan ya. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Adalah simbolnya apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena. Penjelasan mengenai suatu fenomena. Mengenai teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa baik fenomena alam maupun sosial. Apakah sudah mengerti tentang materi hari ini? Sudah, Bu? Paham? Baik, alhamdulillah. Jangan lupa ya, kesimpulannya dicatat agar tidak lupa. Nah, untuk materi berikutnya itu adalah teks berita ya. Jadi kalian pelajari pengertian dan ciri-cirinya ya. Baik, pengertian pada pembelajaran pada hari ini diakhiri dengan alhamdulillah. Jika ada yang kurang mengerti nanti bisa ditanyakan di forum nanti ya. Diwakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.